Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Pembinaan Generasi Muda dengan tema Sejarah Konsep Generasi Muda dan Perkembangan Generasi dengan dosen pemampu Ibu Ria Rizkia Alfi MPD. Kita lanjutkan ke perkenalan kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yakni Megi Suryani, yang kedua ada Lutfiana Arbia, yang ketiga ada Arbi Nirmawan. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Lutfiana Arbia. Pada Lutfiana, saya persilakan. Baik, Megan, terima kasih. Generasi muda merupakan pengembangan estafet kepemimpinan kehidupan di masa mendatang, terutama dalam rangka pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemuda merupakan sumber tenaga kerja di masa mendatang dan sebagai harapan bangsa dan negara selalu menjadi fokus perhatian yang perlu dipikirkan baik oleh orang tua, pemerintah, pendidik maupun masyarakat. Sejarah generasi muda. Teori generasi atau Theory of Generation of Sociology of Generation pertama diutarakan oleh seorang sosiologis asal Hungaria bernama Kurt Mannhel dalam sebuah esai berjudul The Problem of Generation pada tahun 1923. Semenjak munculnya generasi teori atau teori generasi, hingga saat ini dikenal beberapa generasi dengan istilah baby boomers, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Generasi-generasi tersebut yang menjadi saksi-saksi perubahan zaman. Generasi yang terjadi secara alami membuat terjadinya pergantian pada aturan-aturan, sikap, dan gaya kepemimpinan dari masing-masing generasi itu sendiri. Baik, akan saya lanjutkan konsep generasi muda. Pemuda merupakan individu yang kita lihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional. Sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia membangun baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Secara internasional, WHO menyebutkan sebagai young couple dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut dengan adolescenia atau remaja. International Youth Year yang diselenggarakan pada tahun 1985 mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok muda. Definisi yang kedua, pemuda adalah individu yang berkarakter, yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Konsep yang diterapkan pada generasi muda adalah, yang pertama adalah peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diragukan lagi. Sumpah Pemuda adalah sebuah hasil sangat brilian pada zaman itu, di mana pada tahun 1928 rakyat Indonesia masih dalam kepolosan, kesukuan, dan kedaerahan, bahkan dalam kehidupan beragama sekalipun. Ketika itu, para pemuda tampil bersatu dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya karya dari W.R. Supratman, dan dengan deklarasi pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut, seluruh rakyat tanah dari kota Sabang sampai Merauke bagaikan satu kesatuan. Akan dilanjutkan oleh Saudari Lutfiana. 2. Potensi dan sasaran pembangunan kepemudaan Indonesia. Potensi kepemudaan selain masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda Indonesia tersebut, namun pemuda juga memiliki berbagai potensi seperti berikut. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai jumlah 37,8% dari total penduduk atau setara dengan 83,16 juta orang. Jumlah organisasi kepemudaan di Indonesia yang sangat banyak untuk pembinaan kepemimpinan pemuda Indonesia. 3. Masalah-masalah yang dihadapi pemuda Indonesia. Dewasa ini, permasalahan akut yang dihadapi pemuda Indonesia dalam konteks karakter building meliputi adanya arus materialisme dan hedonisme, mengakibatkan redupnya nasionalisme para pemuda sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualisme. Ketidakmampuan para pemuda dalam menyesuaikan dengan peluang partisipasi politik yang makin terbuka di era reformasi, sehingga menimbulkan anarkisme, tindak kekerasan, dan liberalisme. Perkembangan generasi.
Manusia adalah makhluk yang unik, beragam sifat dan kebiasaannya. Bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti generasi milenial yang pastinya sudah begitu akrab di telinga setiap orang. Bukan karena gaya hidup mereka yang lekat dengan modernitas saja, istilah tersebut sebenarnya lebih menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan tahun kelahirannya. Berikut adalah berbagai kelompok generasi muda yang tradisionalis sampai dengan generasi alfa. Tradisionalis dimulai pada tahun 1922 sampai 1945. Mereka yang tergolong generasi tradisionalis terakhir pada zaman The Great Depression. Akibat krisis ekonomi global tadi, nenek moyang kita pun harus merasakan hidup dengan kondisi serba kekurangan. Selain itu, generasi tradisionalis juga merupakan saksi dari berbagai kejadian terbesar di muka bumi. Misalnya ketika awal Perang Dunia II, sebagian besar veteran ini berjiwa patriotisme tinggi, lantaran terbiasa dengan masa penjajahan dan perang. Lanjutkan oleh Luciana. Yang kedua, baby boomers. Pada tahun 1946 sampai 1964. Lalu yang kedua ada generasi baby boomers. Kebanyakan dari orang tua kita mungkin termasuk dalam kelompok ini. Di rentang waktu tersebut, orang-orang sudah mengalami pertumbuhan kelahiran secara pesat setelah berangsur pulih dari kesulitan-kesulitan masa perang. Masa baby boomers hidupnya cenderung berorientasi pada pencapaian dalam karir secara konsisten. Selanjutnya generasi X, yaitu dari tahun 1965 hingga 1980. Kata X pada generasi ini dipopulerkan novel yang berjudul Generation X, Tales for an Accelerated Culture yang ditulis Douglas Coupland. Melihat pola asuh kedua orang tua yang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, generasi X pun mengikuti jejak tersebut. Akan tetapi kehidupan antara pekerjaan, pribadi, dan keluarga mereka jauh lebih seimbang. Generasi ini juga sudah mulai mengenal yang namanya komputer dan video game dengan versi sederhana. Di Indonesia, generasi X dibesarkan dalam situasi serta event politis yang cukup panas dan bergejolak di era pemerintahan Orde Baru. Generasi milenial, work-life balance. Itulah moto sebagian besar generasi milenial. Tidak melulu mengejar harta, tapi milenial lebih mengejar solidaritas, kebahagiaan bersama, dan eksistensi diri agar dihargai, serta bahagia bersama. Selain mengalami transisi dari segala hal yang bersifat analog ke digital, milenial atau generasi Y juga tumbuh seiring dengan semakin matangnya nilai-nilai kesamaan dan hak asasi manusia, sehingga mempengaruhi pembawaan mereka yang bisa dinilai lebih demokratis. Meski hidupnya tampak selalu bersenang-senang, justru generasi ini yang selalu digadang-gadang tengah memberikan banyak pengaruh baik untuk masa depan bangsa. Selanjutnya ada generasi Z, yang dimulai dari 1995 sampai 2010. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat di generasi Z, mereka seolah tidak bisa lepas dari gadget dan aktivitas media sosial. 44% dari generasi Z memiliki media sosial, setidaknya setiap sejam sekali. Alhasil, mereka lebih suka cepat memperoleh informasi daripada generasi-generasi sebelumnya. Meski suka dengan hal-hal yang berbau instan atau bersifat instan, generasi ini tetap memiliki kelebihan tak jauh berbeda hampir seperti kakak-kakaknya terdahulu. Teknologi bagi mereka dapat melakukan apa saja termasuk belajar dan bekerja, bukan sekedar untuk bersenang-senang. Selanjutnya adalah generasi alfa yang dimulai pada tahun 2010 hingga sekarang. Sekitar 2,5 juta generasi alfa lahir setiap minggu. Fakta ini membuat prediksi jumlahnya akan sangat membeledak dengan jumlah sekitar 2 miliar pada 2025. Seperti dua generasi sebelumnya, mereka yang lahir setelah tahun 2010 sudah familiar dengan teknologi, bahkan sejak usia yang sangat belia. Generasi alfa lebih tertarik dengan bermain gadget dibanding dengan permainan tradisional anak di era sebelumnya. Watak mereka dalam bekerja dan bagaimana cenderungnya menghabiskan uang, sementara belum dapat diprediksi.
dilanjutkan oleh Luciana. Kesimpulan, generasi muda merupakan generasi yang mempunyai kemampuan, semangat yang tinggi, dan memiliki wawasan yang luas. Generasi muda merupakan penerus estafet kepemimpinan suatu bangsa, di mana mereka akan memimpin, memajukan, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini, perlu adanya konsep yang diterapkan untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik. Konsep yang diterapkan seperti bagaimana peran pemuda dalam kehidupan suatu bangsa dan negara, bagaimana cara menggali sebuah potensi dan sasaran pembangunan kepemudaan, mengenali dan memecahkan permasalahan yang muncul pada pemuda, serta pemuda menjadi wajah bangsa di mana mereka menjadi ikon dari sebuah negara untuk mewujudkan bagaimana kualitas bangsa itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman, generasi mempunyai lintas-lintas generasi, yaitu di mana setiap periodenya mereka mempunyai perbedaan. Dimulai dengan generasi tradisionalis, yaitu tahun 1922 hingga 1945, di mana dalam generasi ini kehidupan masih sangat terbatas dan juga generasi ini menjadi saksi dari peristiwa besar dunia. Selanjutnya generasi baby boomers, tahun 1946 hingga 1964. Generasi X, tahun 1965 sampai 1980. Kemudian pada masuk generasi milenial, yaitu tahun 1981 hingga tahun 1990. Generasi ini tidak asing bagi masyarakat, dimanapun generasi ini mengalami banyak perubahan dari segala hal. Selanjutnya ada generasi X, generasi Z, dari tahun 1995 hingga 2010. Dan yang terakhir adalah generasi Alpha, yaitu 2010 hingga sekarang. Sekian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin memberikan saran atau kritiknya, saya terima di kolom komentar di bawah.